Kembali lagi bersama kami mengupas lugas hal-hal yang perlu dibahas. Kalau tadi kita sudah membahas sebelum kita berpuasa atau bagaimana cara kita yang baik dan benar untuk menyambut bulan Ramadan. Sekarang kita ceritanya udah mulai berpuasa nih. Langsung aja kita langsung sahur ceritanya nih, sahur. Sebenarnya keutamaan sahur nih gimana nih? Apakah lebih baik diakhirkan atau di awal-awal atau imsak mungkin? Nah, boleh tuh silakan. Iya, waktu sahur itu ya beberapa saat sebelum tulu'ul fajr as-sadiq, sebelum terbitnya fajar yang sadiq gitu ya. Dan disebutkan dalam suatu riwayat ya, Nabi SAW itu sahur sebelum fajarnya itu hanya beberapa ayat ya, 50 ayat apa gimana ya. Jadi dekat gitu ya jaraknya. Dan ini adalah sunnah gitu ya. Ini sunnahnya. Dan keberkahan ada pada aktivitas sahur. Maka Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ini bersahurlah. Sahurlah kalian, makan sahur. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Meskipun hanya seteguk air. Banyak yang, udahlah nggak usah sahur. Tadi jam 1 udah makan. Itu jam 1 bukan sahur. Jam 2 udah makan. Itu bukan sahur. Sahur itu adalah kubail. Ini al-fajar, sebelum fajar. Ya minum air putih secukupnya. Kemudian kurma atau makan nasi. Nah itu di situ. Jadi jangan jauh-jauh jaraknya. Itu. Iya. Ya mungkin juga nyari yang mudah juga ya, Bang. Dalam artian mungkin ada buat sebagian orang terlalu mepet juga susah. Iya. Misalnya ngurus anak harus nyuapin dan lain sebagainya gitu ya, anaknya yang dan lain sebagainya ya, mungkin yang nyari yang termudah lah. Kira setengah jam sebelumnya. Kalau mepet-mepet dia repot mungkin ngapain dan sebagainya. Tapi intinya ya afdolnya tadi mepet azan subuh. Tapi tadi disebutin imsak, Job. Oh iya. Oke, imsak ada nggak sih, Job? Nah, itu aja deh. Dia mah suka Cari lempar aman. begitu ya. Cari aman. Imsak Imsak Kalau- itu artinya sendiri apa? Imsak itu artinya menahan. Oh, menahan. Menahan, ya. Dan itu nggak dikenal dahulu. Ini ada waktu imsak. Kalau waktu imsak tuh biasanya orang tuh 13 menit. Itu orang udah imsak, nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Sebentar lagi imsak. Nah ini Oh, zaman terus tuh nggak ada. salah, ya salah. Justru kita itu berhenti makan dan minum ya nih untuk sahur tatkala udah kedengar tuh adzannya Ibnu Ummi Maktum atau Bilal ya. Ya, jadi Nabi SAW itu membedakan antara dua adzan itu. Ada adzan subuh yang pertama itu antara Bilal, adzan yang kedua itu Ibnu Ummi Maktum atau anak kebalik gitu ya. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzan yang kedua, entah itu Ibnu Ummi Maktum atau Bilal. Jadi batas akhirnya adalah tatkala mendengar adzan gitu. Oh, Allahu Akbar, itu udah berhenti. Bukan waktu imsak. Kalau kita bisa bahasakan imsak sebagai berhati-hati, oke lah. Tapi jangan mengatakan, nggak boleh, ente udah waktu imsak, ente nggak boleh makan lagi. Ini salah. Iya. Itu. Bahkan bisa jadi waktu imsak tuh yang dibilang kubil, Mam. Yang Iya. afdol itu malah. Betul ya, Kan- lebih afdal. Karena kan tadi kan sebelum azan afdolnya. Nah, misalnya nih ya, udah telat nih, bangun telat nih, sahur kan, telat, buru-buru, udah mau azan, adanya khamar diminum. Ya menjadi pertanyaannya. Kok bisa ada khamar? Kenapa ada khamar di situ? Dia kan ini kebetulan bertobat. Atau lagi ngapain lagi nongkrong sebelumnya kan tiba-tiba minum aja lah. Kebetulan kok rasanya gini aneh gitu. Gimana tuh? Nggak boleh lah. Tapi nggak tahu loh dia. Ceritanya nggak tahu. Kalau ceritanya nggak tahu deh. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu itu khamar. Ya nggak tahu. Jadinya minum aja. Ini mah alasan doang ya. Nggak bener itu udah. Udah. Nggak bisa kita mau konten nggak boleh masalah lagi gitu. Nggak benar nggak boleh ya. Nggak boleh lah. Walaupun masalah sahur, tapi kalau itu mafsadah kan dosa kan. Justru mafsadatnya besar banget. Minum Besar khamr itu banget, bukan ya. bikin kita lepas dahaga, Malah malah pengen lagi. semakin haus. Oh iya. Bener nggak? Nggak tahu saya. Itu dong. Kalau misalnya nih, adanya
rokok doang lagi, rokok sahur rokok. Ape rokok sahur tuh ape? Enggak bikin kenyang. Enggak. Maksudnya kenapa dibilang ada keberkahan? Ada penjelasan salah seorang ulama itu. Maksud dari bersahur itu berkah tuh apa? Jadi badannya lebih fresh, lebih semangat, lebih oke buat ibadah. Nanti ngerokok apaan? Sahurnya apaan itu? Sahurnya rokok. Nggak ada bikin kuat badan. Justru dosa. Astagfirullah. Gitu. Jadi kalau misalnya Kenapa? Nggak puas ya jawabannya? berarti kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya adanya Komar, mending nggak usah sahur samsak aja ya. Iyalah. Mending nggak usah sahur ya. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita puasa nih, kita juga harus self control. Kita harus menjaga kontrol diri lah, kontrol emosi, kontrol hawa nafsu, kontrol syahwat. Nah, sebenarnya itu bisa membatalkan juga nggak sih, kayak marah-marah atau lu nafsu apa misalnya, di kayak membatalkan tuh sejauh mana? Iya, tersulut emosi gitu ya. Oh. Nah, justru di sini perannya puasa gitu ya, supaya kita bisa lebih mengendalikan diri gitu. Karena kan Nabi SAW juga pernah bersabda, fa in sabbahu ahadun falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada yang ngajak ribut, ada yang mancing, ya, ada yang bikin kita marah gitu, maka ingatkan diri, inni shaim, inni shaim. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Jadi orang yang berpuasa nggak boleh dia melakukan tindakan-tindakan yang konyol, tindakan-tindakan yang bodoh gitu ya. Nabi SAW bersabda juga, fala yaskhab, ya. Fa idza kana fi atau perkataan Jabir ya. Kalau salah seorang dari kalian itu sedang di hari puasanya, maka jangan yaskhab. Yaskhab itu teriak-teriak. Jadi harus ditahan emosinya, tahan omongannya, benar-benar difilter, dijaga gitu ya. Dan benar banget perkataan man samatan aja, barang siapa yang diam itu selamat. Jadi kalau nggak ada keperluan ya diam aja gitu ya, daripada dia ngomong sana ngomong sini, atau sekarang dengan bahasa jari gitu ya, komentar sana komentar, nggak selamat. Wallah alam. Mungkin bukan di batalnya kali ya, tapi menghanguskan pahalanya kali ya, Mam. Iya. Kalau untuk batal sih enggak kayaknya, Prin. Cuma buat, tapi pahalanya hilang. Bahkan bisa berdosa juga pastinya. Oh iya. Apa Anda juga ingat hadis Nabi SAW tentang orang yang suka nggak jaga omongan, kadang bercanda, kadang kebablasan juga. Jadi bercanda tapi bohong gitu ya. Nabi SAW juga ngingetin gitu ya. Dalam sabdanya, man lam yada' qawla zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Ya, siapa yang nggak bisa meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, maka Allah nggak butuh, Pak. Butuh sama puasanya. Allah nggak butuh sama puasanya. Jadi nggak ada nilainya sama sekali. Itu kan yang kita hindari. Gitu. Jangan sampai puasa kita yang udah capek-capek, berapa jam sih? 12. 12 jam. 7. Lu di bumi mana? 13 jam, 14. 14 jam lah ya. Iya. 14 jam, 15 jam, lalu sia-sia. Gitu. Oh ya, berarti mendingan kalau lagi marah-marah itu, wah, lebih baik saya batal aja nih, karena udah nggak ada nilai. Apa sih? Ya, Itu batal berdosa itu Pemahaman yang kodok. sangat wow sekali ya. itu biasanya orang-orang awam seperti saya biasanya gitu kalau. Oh gitu. Lebih baik saya batal saja karena sudah tidak ada gunanya lagi. Enggak ya? Ya nggak gitu. Ya kan dari satu sisi ya pahala puasanya tetap sah ya sah. Tapi pahalanya berkurang. Iya. Jangan bilang, oh yaudah ini pasti pahalanya 0 atau bagaimana. Kan bisa ditambah dengan kebaikan Iya. yang lain. Benar. Gitu. Jangan sekalian batal aja dia. Itu dosa besar dong, gimana sih itu? Atau enggak kalau mau ngomong kasar, bahasa isyarat lah. Maksa banget ya. Maksa banget pengen tetep ngomong kasar. Tapi sebenarnya aneh pengen tahu ya, nelan ludah itu batal nggak sih, nelan ludah? Oh ya, lompatnya ke nelan ludah. Oke. Nelan ludah batal nggak, nelan ludah? Nelan ludah. Selama ludah ente nggak masalah. Kalau ludah istri. Sebenarnya ente belum cukup umur ya. Yang membatalkan kalau ludah istri. Oh, batal kan ya? Nikah dulu sih, jangan fantasi mulu. Soalnya tadi Anda kan nanya kan ini emosi yang kalau syahwat gimana, nafsu, hawa nafsu belum jawab. Oh itu ya Iya, masuk belum ya jawab. betul. Ya jadi tahan kalau sama istri pasangan yang sah gitu ya, yang halal, ya baiknya jangan over, jangan berlebihan.
Belum Iya. paham dia Job kayak Job. Ya, susah juga kita jelasin ke dia. Yang beriman berarti jangan sama sekali kan? Aneh nggak tahu, sumpah aneh nggak tahu. Jangan sama sekali kan maksudnya? Aneh nggak tahu sumpah. Nanti aja ya. Di balik layar. Oke, kalau gitu kita next question ya. Kayaknya di skip aja nih. Nah biasanya juga orang-orang kayak gitu juga dia sulit self control untuk nggak gibah misalnya kan. Padahal gibah itu kan ibarat kita sedang memakan bangkai teman kita sendiri. Iya, betul. Benar kan? Jadi ya sama aja batal. Mendingan lo ini, mendingan lo gak gibah. Mendingan lo gak gibah dong. Itu perumpamaan. Iya perumpamaan. Jadi mendingan ada gak gibah. Maksudnya mendingan gak gibah, bukan mendingan batal sekalian. Iya itu ya. Jadi udah dilurusin ya. Iya. Iya. Bukan berarti lebih baik makan bantai ayam, enggak. Bangkai. Bangkai. Oke, berarti next question kalau gitu biasanya kan kalau misalnya puasa nih capek ya kan kayak lemes. Ya mendingan orang-orang nih pada tidur aja seharian. Iya. Tapi enak ya. Enak. Tidur seharian. Jadi bangun-bangun udah buka aja. Nah, itu gimana tuh? Wah, kalau bangun-bangun udah buka tuh bahaya banget ya, Coba. Enggak, tapi tetap sholat. Tetap sholat. Ya, tapi Iya. setiap habis sholat selalu tidur. Pas setiap habis sholat tidur ya. Lo alam ya. Kalau ditanya sah apa tidak puasanya, sah selama dia tetap jalanin untuk sholat gitu ya. Tapi rugi banget ya, rugi banget kan kita tahu ya keutamaan dari bulan Ramadan. Ini apa namanya, pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, terus setan-setan dibelenggu, sehingga benar-benar udah difasilitasin sedemikian mungkin sama Allah untuk orang tuh semangat beribadah. Kok dia tetap males? Kok tetap dia males-malesan, lemes, dan banyak alasan lah. Ya jadi kan kalau di bulan Ramadan aja dia nggak baik, gimana kabarnya di luar bulan Ramadan? Kecuali dengan taufik Allah ya. Itulah. Gitu. Menurut nanti orangnya bukan puasa, libur hidup itu. Dia mati dikit. Hasilnya rugi tadi Imam sampein tadi ya. Rugi banget. Menurut ana ya, wallah alam. Ada momen yang krusial untuk taubat. Kadang kita memang kita perlu momen kan untuk taubat gitu ya. Dan momen waktu untuk taubat yang paling bukan paling afdal bisa bilang, waktu yang paling tepat gitu ya mungkin ya. Pas Ramadan. Tadi kan setan dibelenggu. Itu momen pas lah, orang-orang lagi ibadah. Kita taubat pun logikanya kita taubat di situ, kita ibadah terus kita nggak balik lagi ke awal gitu ya. Orang pun udah hasil nih Ramadannya gitu ya. Orang nggak bakal banyak ini. Atau kalau momen tempat mungkin Mekah Madinah kayak kemarin kita sampein. Karena kemarin kalau di Mekah Madinah kita pulang nggak taubat, kemana lagi kita harus pergi. Itu juga Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita nggak taubat, kapan lagi kita taubat? Iya. Benar juga sih. Emang harus bertobat di bulan Ramadan. Ya jangan males-malesan. Iya. Karena benar-benar masa nggak tergerak sih, maksudnya orang-orang pada semangat gitu ya. Orang-orang pada baca Quran, dan kita rasakan sendiri ya, vibes-nya beda banget ya. Nanti bisa rasain langsung, dan itu subhanallah ya, itu menariknya banget tuh bulan Ramadan. Yang tadinya ente di sebelum Ramadan apa? Sya'ban. 30 Sya'ban adalah genap 30 Sya'ban. Kemudian masuk maghrib benar-benar vibes-nya berubah. Semuanya orang-orang total di situ. Orang-orang mulai semangat beribadah. Baca Quran, taraweh. Kok di situ dia nggak tergerak? Oke, santai-santai aja lah. Nah, khawatirnya Allah emang nggak pengen kebaikan buat dia. Sungguh disayangkan. Misalnya, aneh puasa kan, nggak sengaja makan kue 1 loyang. Nggak sengaja tuh. Nggak sengaja 1 loyang habis. Loyang sama teh. ST lagi. ST Galodon dong yang gede banget. Yang setoran. Iya tuh. Nggak sengaja tuh minum. Pas siang hari nih ya. Hari. Udah di pertengahan Ramadan lagi ya. Maksudnya habis lagi puasa nih. Nah itu gimana? Tapi lupa. Tapi udah habis 1 tumpeng misalnya. Gimana tuh? Beneran nggak lupa? Iya, ya kan orang kan kalau misalnya lagi di rumah sendiri terus ada makanan kan kadang lupa tuh, nggak ada yang ngingetin kan. Gimana tuh? Kita nggak pernah momen lupa gitu.
Ana pernah lupa tapi gak satu tumpeng juga ente magrum. Enggak, maksudnya misalnya kan ini permisalan aja. Oh iya, kalau lupa ya itulah yang Allah berikan kepada dia. Emang Allah kasih makan dia dan Allah kasih minum dia. Dalam hadis disebutkan ya, fa inna amahullah wa saqah gitu ya. Au kama qala. Itu kalau lupa. Dan pas ingat, ya udah lanjutin lagi. Makan Puasanya. puasanya. Bukan makanya. Dia mah gitu ya, sukanya. Lanjut puasanya. Lanjutin puasanya. Oke. Jadi jangan udahlah, Sekalian. udah tanggung. Ya. Sekalian aja deh bablas. Ya enggak, Enggak ya? lanjutin puasanya. Lanjut puasanya. Gitu jawab. Iya, Ana juga pernah tuh. Satu tumpeng. ST, Satu tumpeng. ST. Alhamdulillah banget, nikmat lagi siang-siang. Ana inget pas buka kemarin, Ana naruh es teh di kulkas. Langsung, wih, es teh anak kemarin di kulkas. Ana buka, Ana minum. Terus Ana sambil bawa minumannya itu, Ana ke dapur. Mau nyamperin keluarga, nyamperin ibu anak. Pas sampai dapur, mbaknya nggak apa, ART ngeliatin kayak. Ngeliatin anak, katanya tuh megang es teh. Aneh dia. Tiba-tiba langsung ibunya maksin. Nah. Bibiana langsung ngomong. Disuruh. Langsung ngomong. Jis, kan puasa. Astagfirullahaladzim. Tapi udah setengah. Astagfirullahaladzim. Anda juga pernah tuh lupa makan pas lagi puasa gitu kan. Di Ma'had, di pesantren gitu kan. Di pesantren kan ada ini ya. Ngantri dulu sebelum makan. Pas Oh, itu, pesantren Kamis nih berarti. iya, ngantri kan. Nanti pakai disebut. Ketahuan Kalau deh. Ramadan ada makan aja makan Oh iya, banyak. nggak ada ngantri ya. Ketahuan deh. Bawa piring sendiri. Udah ambil nasi nih, antriannya panjang gitu. Oh banget nih antrian. Nah, comotin nasinya. Lihatin sama orang-orang. Ngantri buat buka puasa malah makan Oh, nasinya. buka puasa ini buka puasa. Ya kan. Ketahuan. Ya Allah. Tapi beneran puasa lah. Oh, Bukan puasa arat-aratan kayak Fulan. Anda kesindir dikit loh. Anda juga pernah nih makan kan. Kebetulan lagi makan ini gacuan level 7. Beneran nih. Enggak, misalnya ada orang makan level Kita apa bohong? enggak nanya. Saya ada orang makan gacuan level 7. Kan pedes. Diingetin, puasa. Nah, belum sempat minum gimana? Itu gimana? Aus. Itu kan zolim, kalau nggak minum kan zolim takutnya. Siapa? Maksudnya kan sakit tenggorokan. Aus. Enggak tahu dia. Pas. Angkat tangan Pas. Ada bendera putih enggak? Berarti belum ada kasus zaman sahabat makan, bukan sahabat makan gacuan, maksudnya sahabat makan pedes terus batal gitu belum ada ya? Anda kasusnya? belum tahu ya. Belum ya? Iya. Oke, nanti kita cari tahu bareng-bareng aja. Oke, kalau gitu next aja langsung ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita nih udah mau buka puasa ya kan, itu biasanya orang-orang membuat apa ya namanya, culture-nya tuh misalnya sebelum buka puasa tuh ngabuburit. Padahal di situ kan adalah waktunya mustajab doa, bener gak sih? Sebenarnya kalau dibilang waktu mustajab doa itu dari semenjak dia puasa. Dari dia mulai puasa sampai dia buka. Ya, meskipun ada yang mengatakan enggak pas mau bukanya, menjelang bukanya. Tapi secara zahir hadisnya as-shaim hatta yuftir, ya. Ini orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi kan pas dia lagi berpuasa itu dia ada momen ijabahnya doa gitu. Ya iya, masalah ngabuburit ya. Ya balik lagi, ini kan sedang Ramadan ya. Kita bicara tentang Ramadan. Jadi kalau memang terlalu berlebihan juga dalam ngabuburit gitu ya, nggak baik juga gitu ya. Kalau ngabuburit ya bagusnya ya diisi dengan baca Quran lagi gitu ya, yang sebaik-baiknya gitu. Tapi kalau orang sekarang ngabuburit kan ini ya, nyari takjil. Iya. Ya. Sebatasnya, sewajarnya. Dan yang salah adalah kalau ngabuburitnya justru yang ngelakuin dosa-dosa ya, kelalaian, kemaksiatan gitu ya. Nongkrong sama orang-orang, ya, campur baur laki perempuan, ketawa ketiwi dan seterusnya, Sambil minum. ngeliat aurat dan seterusnya gitu. Ya itu jangan. Jangan. Gitu. Ya sama. Astralnya kan ya berarti ya ubah-ubah aja mungkin ya, karena duniawi gitu kan. Selama itu nggak dianggap ritual lagi, jangan. Oh iya. Takutnya orang nganggap ngabuburit itu bagian dari puasa itu, bagian dari agama. Gitu. Iya. Tapi kalau itu cuma asal jalan-jalan, ya mungkin
ngisi waktu luang gitu ya. Dia waktu mungkin udah mumet kayak futur ya, nggak futur mungkin dia muter bentar gitu kan. Di komplek bawa anaknya. Ya biasanya anak Stroller. kecil tuh butuh ya. Hah? Anak kecil kayak yang lagi belajar puasa Iya. butuh banget tuh ngabuburit. Masih Iya. Dia keliling-keliling. keliling komplek balik lagi gitu doang. Mungkin nggak apa-apa gitu biar dia nggak futur gitu kan. Terus udah buka nih. Udah buka kan tarawih nih kan. Tarawih itu sebenarnya berapa rakaat sih yang bener, yang paling benar? Serem banget. Kayak kita yang paling bener. Karena soalnya kan ada yang 12, 12. 11. 11. Iya. 11, ada 13 juga, ada 23 ya. Ah. Ya sebenarnya tarawih itu nggak ada batasan rokaatnya. Karena kan tarawih itu adalah bagian dari sholat malam. Sholat malam boleh berapa aja gitu ya. Asal ditutup dengan witir baiknya. Jadi kalau yang 11 menjalani 11 atau ada yang 23 atau di Saudi sekarang 13 coba. 13. Ya boleh saja gitu Boleh. ya. Itu ada keluasan di situ. Bahkan kalau misalnya dia gak bisa sholat berjamaah taraweh gitu ya, karena ada suatu hal dan dia cuma bisa di rumah aja, misalnya lagi sakit lah taruhlah, tapi dia nggak mau ketinggalan nih sholat malam di bulan Ramadan, dia mau sholat 2 dan 1 aja nggak masalah ya. Sholat 2 dan 1 itu nggak masalah, karena itu kan hakikatnya qiyamul lail. Qiyamul lail, dan yang terbaik adalah qiyamul lail ya sholatul laili matsna, sholat malam itu 2 rakaat gitu. Kalau ente lebih demennya apa, Prin? Yang 11 atau 23? Aneh kayak tadi yang 21 tuh. Sendirian mulu berarti ya. Ini sholat tuh Flynn ya. Kalau itu jawab gimana? Ya sama ya intinya yang apa namanya, kalau sih intinya di masjid ya sih, bukan masalah rakaat ya Bang. Iya. Iya sih kalau sekarang kalau tadi kan nggak masalah kan rakaat berapa aja kan. Nanti di masjid yang nyaman. Nah emang ada masjid itu ngaruh juga kadang-kadang. Ya kan? Ada masjid mungkin yang mohon maaf misalnya aslinya kurang dingin. Iya. Kan buat kita jadi pengen cepet balik gitu kan. Iya. Atau masjid yang berisik anak-anaknya. Iya. Itu buat anak lebih ngaruh daripada anak milih rakaat. Atau masjid apa lagi? Yang Cukup. yang imamnya nggak enak suaranya. Cukup. Oh gitu. Kan ngaruh juga tuh. Ya. Cukup. Kayaknya ini ya. Ya, Jurus. anak-anak berusaha nyari Iya, aman. iya. Nyapu, sapu. Dibatahin. Ya bagus ya kayak gitu. Ya di masjid, dan juga ada keutamaan salat bersama imam. Iya. Nabi SAW bersabda innahu man yansarif ya. Apa namanya? Man qama ma'al imam hatta yansarif. Barang siapa yang qiyamul lail, yakni tarawih sama imam sampai selesai, kutiba lahu apa Job? Hadisnya Job? Ajur qiyam apa? Man qama ma'al imam hatta yansarif, karena apa sih hadisnya? Lupa Maqaddam lagi. min zambi. Itu ada. Pahala Itu secara sehari qiyamul ya, lail. pahala qiyam Maka dia akan semalaman kan. mendapatkan qiyamul lail secara utuh gitu ya. Semalaman ya. Murojaah lagi nih. Iya. Ya, Lupa juga. gitu. Lanjut, Plin. Oke, mungkin itu aja ya. Oh, iya. Ya udah deh. Oke, cukup. Bebas. Ada tambahan? Apalagi emang? Cukup. Cukup mungkin ya. Mungkin itu saja kawan-kawan seputar perpuasaan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Apabila ada pembahasan atau topik yang menarik, atau masih ada pertanyaan yang membingungkan di benak Anda, boleh tulis di kolom komentar. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kebenarannya milik Allah dan Rasulnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.